وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang, yang bertepatan dengan 16 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Da'u wad Dawa, obat dan penyakitnya, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di dalam sebuah kajian yang rutin kita kerjakan setiap Selasa pekan ketiga dan pekan pertama, ya kalau tidak salah ya, pekan ketiga atau pekan pertama, kalau salah diberitahu saya ya. Dan salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang faslun min uqubatil ma'asi. Nomor 20, hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat. Ini sebenarnya adalah masih berkaitan dengan dampak negatif maksiat dan dosa. Ya, masih berkaitan dengan dampak negatif maksiat dan dosa. Jadi kita kalau lihat dari mulai halaman 99 sampai kepada halaman 243, itu penulis membawakan dampak negatif maksiat dan dosa. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan bahwa poin 20 ini sebenarnya adalah semua poin yang disebutkan oleh penulis, yaitu hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat. Tetapi mungkin yang dimaksudkan oleh penulis adalah hukuman di akhirat, secara hukuman di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang disebutkan di dalam hukuman di akhirat bagi pelaku maksiat? Kita baca. Qala al-muallifu rahimahullah, al-imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa faslun min uqubatil ma'asi, fasal dari akibat maksiat ataupun hukuman-hukuman maksiat. Apa saja hukuman-hukumannya?
Wa min uqubatil ma'asi ma rawahu al-Bukhari fi sahihi min hadithi Samurah ibn Jundub qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya faqala fayaqussu alaihi man syaa Allahu an yaqussa fa innahu qala lana dhata ghadatin innahu atani al-lailata atiyan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma wa inna atayna ala rajulin muttaji' wa idza akharu qa'imun alayhi bi sakhrah wa idza huwa yahwi bis sakhrati bi ra'sihi fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadu al-hajaru hahuna fayatba'u al-hajara fayakhudhuhu fala yarju ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kan thumma ya'udu alayhi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula qala qultu lahumā subhanallah ma hadha qala li intaliq. Nah, mungkin karena hadisnya panjang, kita baca dulu. Silahkan Ibu yang ingin membaca. Taib. Bismillah. Di sini disebutkan hukuman bagi pelaku maksiat. Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya dari halaman 99 kita sudah membaca dampak-dampak negatif dari maksiat. Dan itu semua adalah hukuman. Nah, cuma di sini nomor 20 disebutkan oleh penulis secara tersendiri. Mungkin maksudnya adalah hukuman yang fisik terjadi di akhirat. Nah, itu yang dimaksudnya. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Sahih Imam Al-Bukhari ya, itu nama lengkapnya ya, nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, ini nama lengkap dari Sahih Bukhari.
Akhirnya dikenal dengan Sahih Bukhari, ya. Padahal namanya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, kemudian Imam Bukhari sendiri, nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum. Nah, itu nama Imam Bukhari. Jadi namanya Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari maulahum. Dari Samurah bin Jundub dia berkata, dulu Nabi sering bertanya kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian bermimpi? Nah, mengapa beliau sering bertanya tentang mimpi ini? Karena mimpi itu adalah bagian dari wahyu. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Tufail radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nubuwata ba'di illal mubasysyirat. Tidak ada kenabian sepeninggalku kecuali kabar gembira, kabar gembira. Lalu beliau ditanya, apa itu kabar gembira? Maka beliau menjawab, ar-ru'yas salihah, yaitu mimpi yang baik. Makanya beliau sering bertanya, adakah seorang di antara kalian yang bermimpi, gitu ya. Karena mimpi itu salah satu dari bagian dari kenabian. Dalam hadis Muslim disebutkan ar-ru'yas salihah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Yang artinya mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Ya, dari kenabian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari, ar-ru'yas salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Yang artinya mimpi yang baik satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Nah, ini namanya ar-ru'ya, yaitu mimpi. Makanya sering beliau bertanya tentang mimpi. Dan mimpi itu ada 3. Di dalam hadis, ar-ru'ya salas, yang artinya ru'ya itu ada 3, mimpi itu ada 3. Fabusyra minallah, dia adalah bagian kabar gembira dari Allah. Seperti orang mimpi masuk surga, orang mimpi bertemu dengan Rasulullah, orang mimpi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, orang mimpi bertemu dengan para sahabat. Ya, orang mimpi bertemu dengan bidadari. Nah, ini mimpi-mimpi baik. Mungkin secara dunia nyata dia tidak bisa mendapatkan bidadari, maka dia dalam mimpinya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahadithun nas. Mimpi yang kedua adalah bunga tidur. Sebelum tidur dia memikirkan sesuatu yang menyebabkan akhirnya terbawa dalam tidurnya. Yang ketiga, wa takhwifun minasyaitan, dan pemberian rasa takut dari syaitan. Nah, mimpinya itu berupa hal-hal yang mengerikan, itu dari syaitan. Dikejar-kejar anjing gila, ya, dikejar-kejar hal yang buruk, gitu ya.
Nah, ini termasuk daripada syaitan. Kembali kita. Maka berceritalah kepada beliau siapa saja yang Allah hendaki untuk menceritakan mimpinya. Suatu pagi, beliau bercerita, semalam aku didatangi dua malaikat. Mereka membangunkanku dan mereka berkata, mari kita pergi. Yaitu ini berarti di dalam alam mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berangkatlah aku bersama keduanya. Di tengah perjalanan, kami mendapat seorang pria yang tengah berbaring. Di tepat di sampingnya berdiri seseorang yang membawa sebongkah batu besar. Jadi ada orang berbaring, kemudian di sisi kepalanya ada yang membawa batu yang sangat besar, gitu ya. Kemudian tiba-tiba batu itu dijatuhkan di atas kepala pria pertama, sehingga pecahlah kepalanya. Sedangkan batu tersebut jatuh menggelinding. Orang kedua mengikuti batu itu, kemudian mengambilnya lagi. Ketika kembali kepada orang pertama tadi, dia mendapati kepala pria itu setelah pulih seperti sedia kala. Inilah yang disebut thumma la yamutuna fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian ia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Tidak mati karena setelah disiksa hancur dikembalikan lagi. Ya, tidak juga hidup. Kenapa? Karena terus disiksa sampai hancur. Nah, selalu seperti itu. Ya, tayyib. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sama terjadi lagi, maksudnya diulang-ulang. Perbuatan yang sama terjadi lagi, maksudnya adalah diulang-ulang. Kemudian aku berkata, subhanallah. Ini menunjukkan dalil bahwa apabila kita melihat yang buruk, maka atau yang tidak pantas untuk Allah, kita mengucapkan subhanallah. Ya, yang tidak pantas untuk Allah, subhanallah. Seperti orang mensyirikkan Allah, maka sering dalam Al-Quran, subhanallah amma yasifun. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, gitu. Mari kita pergi. Jawab dua malaikat tersebut. Baik. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت ما هؤلاء قال لي انطلق نعم.
Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, lalu ada orang yang kedua, ya, kedua. Maka kami pun pergi, selanjutnya kami mendatangi seorang pria. Kata-kata pria di sini bukan pada batasan, tetapi maksudnya adalah manusia. Karena hukumnya berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Yang tengah berbaring terletak sambil bersandar pada tengkuknya. Itu berbaling begini. Ya, bersandar pada tengkuknya. Tiba-tiba ada orang lain berdiri tepat di atasnya dengan membawa pengait dari besi, bengkok yang pengait dari besi. Ia mengarah kepada salah satu bagian wajah dari orang pertama tadi. Misalkan bagian kanan, ya, bagian kanan, salah satu arahnya mungkin. Lalu mengoyak mulutnya sampai ketemu, tarik sampai ke tengkuk. Kemudian eh, serta matanya sampai ke tengkuk, matanya ditarik sampai ke tengkuk, hidungnya sampai ke tengkuk, ya. Setelah itu ia beralih pada bagian wajah yang lain, yaitu yang kiri. Lantas melakukan hal yang sama. Tidaklah ia selesai mengoyak bagian wajah tersebut, melainkan bagian wajah yang dikoyak sebelumnya telah pulih seperti sedia kala. Ketika di sini ditarik ke belakang, kemudian mau menarik di sini, sini sudah seperti semula. Ketika ini ditarik, sini sudah kemudian kembali ke sini, ini sudah kembali lagi, dan seterusnya. Ia pun kembali mengoyak bagian wajah tersebut. Kemudian diulangi lagi sendiri. Ya. Demikianlah seterusnya hingga aku bertanya, subhanallah, apa yang dilakukan dua orang ini? Mari kita pergi, jawab kedua malaikat tersebut. Kemudian selanjutnya mereka pergi kepada kelompok yang ketiga. Kami sampai ke suatu bangunan seperti tungku. Tungku itu maksudnya adalah disebutkan di sini atasnya itu sempit, bawahnya itu luas. Ya, atasnya itu sempit, bawahnya adalah luas. Nah, itu yang dimaksud dengan tungku. Rahimkan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya mungkin seperti ini. Sebentar ya, ini ada yang mengganggu. Saya akan berikan gambarnya sehingga ibu-ibu bisa melihat apa yang dimaksud dengan gambar tersebut. Ini ya. Ini adalah tungku yang dimaksud. Jadi di atasnya lubang sempit, kemudian di bawahnya ada alas yang lebar. Terdengar darinya hiruk pikuk dan suara-suara. Kemudian kami menengok ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat kaum pria dan wanita yang telanjang. Tiba-tiba muncullah kobaran api dari bawah mereka. Saat hal itu terjadi, mereka berteriak-teriak. Aku pun bertanya, siapakah mereka? Mari kita pergi, jawab kedua malaikat tersebut. Kemudian fantalakna,
فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة وكثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغار له فاه فألقمه حجرا قلت لهما ما هذان قال انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة أو كأكره ما أنت راء رجلا مرأً وإذا هو عنده نار يهشها ويسعى حولها قال قلت له ما هذان قال لي انطلق انطلق. Nah. Baik. Kira-kira itu sudah jelas ya. Tadi ada orang yang berenang di sungai darah. Yang ingin saya tekankan di sini ketika ada perawi hadis mengatakan di sini tadi. Nah, setelah itu kami mendatangi sebuah sungai. Aku, yaitu Samurah, kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan warnanya merah. Nah, kata-kata aku kira ini adalah sebuah amanah ilmiah dari para rawi hadis. Ketika dia tidak begitu yakin apa yang dia riwayatkan, maka dia menjadi hati-hati saat meriwayatkan hadis, tidak bermudah-mudah saat meriwayatkan hadis. Ya, makanya ini juga menjadi pelajaran bagi kita, jangan bermudah-mudah untuk menyandarkan sebuah ucapan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama lihat, aku kira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan warnanya merah. Baik. Fantalaqna hatta ataina ala rawdah mu'attamah fiha kulli launi rabi' wa idza baina dhahranai rawdah rajulun tawil la akadu ara ra'sahu tulan fis sama'. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيته قط قال قلت له ما هذا ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارقى فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة
قال فأتينا باب المدينة ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجل شطر من خلقه كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءها المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. Nah, yang dimaksud adalah surga Aden, ya, bukan surga Ain, surga Aden, ya. Baik. Nah, ini juga bisa dipahami insya Allah. Nah, kita ter masih penasaran, menunggu-nunggu siapa saja orang-orang tersebut, ya. Nah, kemudian setelah itu sama basari su'udan fa idza qasrun mithlu ar-rubabah al-bayda qala li hadha manziluka qultu lahumā barakallahu fikuma fadharani adkhuluhu qala amma al-ana fala wa anta dakhiluhu. Naam. طيب قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي أما إنا سنخبرك. نعم. Baik, jadi yang pertama tadi siksanya dia berbaring lalu dilempari batu.
itu seorang yang ya'khudul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah, yaitu seorang yang mengambil Al-Qur'an lalu menolak menghafalnya dan mengamalkan isinya serta tidur dan lalai dari sholat yang wajib. Nah, di sini mungkin terjemahannya ya'khudul Qur'an, mengambil Al-Qur'an, fayarfudhuhu, lalu menolak menghafalnya. Ini bukan itu yang dimaksud wallahu alam, tetapi yang dimaksud adalah dia menghafal Al-Qur'an. Lalu setelah itu dia lupakan hafalan tersebut. Tidak dia ulang-ulang. Nah, ini bahayanya ya. Jadi bukan mengambil mushaf Quran lalu dia menolak untuk menghafalnya, tidak. Tetapi dia ya'khudul Quran. Ya'khud itu maksudnya adalah dia sudah mengambil Al-Quran lalu dia tidak mengulang-ulang hafalannya. Wa yanamu 'ani sholatil maktubah, dan lalai dari salat wajib, tidur dan lalai dari salat wajib. Kalau ketiduran nggak jadi masalah, ini lalai, tidur dan lalai dari salat wajib. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Nah, kemudian itu orang yang pertama. Orang yang kedua adalah wa amma ar-rajul alladhi ataita alayhi yusharsharu sidquhu ila qafah wa mankharahu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi wa yakdzibul kadzbah tablughul afaq. Nah, ini berarti mendustakan berbuat dusta, ya. Ini berarti dia berbuat dusta dan dustanya itu tersebar di mana-mana. Nah, ini bahayanya ya, apalagi kita di zaman media sosial kadang-kadang banyak sekali kamuflase, topeng-topeng, ya. Banyak sekali topeng-topeng. Maka jauhilah hal tersebut. Nah, ثم وأما الرجل والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. Nah, ini ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama tadi yang para wanita, laki-laki dan wanita yang telanjang, ternyata mereka adalah para pezina. Kemudian yang berenang di sungai darah, lalu disuapkan batu ke mulutnya, adalah orang yang memakan harta riba. Ini gambaran siksanya kelak di akhirat, ya. Kemudian laki-laki yang jelek bentuknya, yang berada di sisi neraka serta mengorbankannya lalu mengitarinya adalah malaikat Malik, penjaga neraka Jahannam. Wa amma ar-rajul at-tawil alladhi fi ar-rawdah fa innahu Ibrahim wa amma al-wildan alladhina hawlahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah wa fi riwayatin al-Barqani wulida 'ala al-fitrah. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. Nah,
Nah, ini adalah kalau kita perhatikan di sini perbuatan zina dosanya kemudian hukumannya begitu. Perbuatan riba dosanya hukumannya begitu. Kemudian ada penampakan malaikat Malik penjaga neraka, ada penampakan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada penampakan anak-anak yang meninggal yang belum baligh. Kemudian di sini disebutkan ada auladul musyrikin. Maka di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa auladul musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka ini Allah lebih mengetahui kedudukan mereka nanti kelak di akhirat. Allah lebih mengetahui kedudukan mereka nanti di akhirat. Seperti misalkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka perbuat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang dzararil musyrikin, anak-anak kecil orang-orang musyrik yang mati di masa kecilnya. Rasulullah SAW menjawab, yaitu Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasib anak-anak orang musyrik yang mati saat masih kecil? Maka jawabannya adalah telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian yang kokoh dari manusia agar manusia beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Maka barang siapa yang berdusta atau menyelisih perjanjian ini, maka dia berarti dari penghuni neraka. Dan siapa yang mati di masa kecil sebelum diwajibkan atasnya untuk beribadah, maka dia mati di atas perjanjian yang pertama. Kalau seandainya mereka anak-anak kaum muslimin, maka mereka di dalam surga. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, amma atfalul muslimin fala yakhtalifu fihim ahad. Adapun anak-anak yang meninggal dari kaum muslimin yang masih kecil, belum baligh, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa annahum fil jannah. Mereka adalah di dalam surga. Dan Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan tentang sekelompok ulama bahwa annahum tawaqqafu fihim, bahwa mereka berdiam dalam masalah ini, tidak menjawab. Wa anna jami'al wildan tahtal masyiah, dan bahwasanya seluruh anak-anak di bawah kehendak Allah. Kemudian Imam Ibn Abdullah berkata, wa dhahaba ila hadzal qaul jama'atun katsiratun min ahli al-ilm wal fiqh wal hadith. Dan pendapat ini dipakai oleh sekelompok dari orang-orang yang banyak dari ahli fikih, ahli hadis. Di antaranya Imam Hamad bin Zaid
Imam Hamad bin Salamah, Imam Ibn Abdullah bin Mubarak, Imam Ishaq bin Rahawi. Nah, seperti itu. Jadi mereka di dalam surga. Baik. Adapun anak-anak yang masih kecil dan mereka adalah orang-orang musyrik karena dilahirkan oleh bapak dan ibu mereka eh, yang musyrik. Nah, ada beberapa pendapat di sini. Ya, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu tidak menentukan di surga atau di neraka. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mubarak, Hamad bin Salamah, Ishaq bin Rahawi, kemudian Imam Al-Baihaqi menukilkan di dalam keyakinan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwa mereka di dalam neraka bersama bapak-bapak atau orang tua mereka. Dan ini adalah eh, salah satu pendapat dari kaum Khawarij dan juga pendapat dari ahli kalam dan sebagian pendapat ahli tafsir. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga pendapatnya adalah bahwa mereka di surga. Anak-anak orang musyrik ini di surga. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca tadi hadisnya. Nah, baik. Lalu mana yang pendapat yang lebih kuat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena di sini ada 8 pendapat ya. Wallahu alam, kita lebih condong kepada pendapat bahwa orang yang bayi dari orang musyrik mereka di akhirat Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan kalau seandainya mereka hidup dan dewasa. Nah, itu berkaitan dengan anak-anak orang musyrik. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang mereka ini separuh tubuhnya bagus, separuhnya lagi jelek. Mereka mencampurkan amal soleh dengan amal buruk, lalu Allah memaafkan mereka. Nah, taib. Itu ibu-ibu poin yang ke-20 sebagai pelajaran kita pada siang hari ini, hukuman bagi pelaku. Kalau kita lihat yang pertama adalah yang menghafal Al-Quran lalu dia biarkan hilang hafalannya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang disiksa, ditarik dari seluruhnya ke tengkuk, maka mereka ini adalah tukang dusta. Kemudian yang ketiga, wanita-wanita pezina. Kemudian yang keempat, yaitu dia berenang di sungai darah, lalu dimasuki mulutnya dengan batu-batuan, mereka adalah pemakan harta riba. Nah, ini beberapa dosa yang sangat besar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah,
Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ada ayat Al-Quran yang mana ayat tersebut menceritakan tentang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengadukan umatnya yang jauh dari Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, tidak diacuhkan maksudnya qad a'radu anhu, mereka berpaling dari Al-Quran tersebut, wa hajaruhu, mereka memboikot Al-Quran tersebut, wa tarakuhu ma'a annal wajiba alaihim al-inqiyadu li hukmih, dan meninggalkan Al-Quran tersebut padahal wajib atas mereka untuk tunduk kepada hukumnya, wal iqbal ala ahkami, dan menghadap kepada hukum-hukum Al-Quran, wal masyu khalfahu, dan berjalan di belakang Al-Quran. Qala Allah musalliyan li rasulihi wa mukhbiran anna haula'il khalqa lahum salafun sana'u fasani'ihim. Allah berfirman memberikan motivasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan bahwa orang-orang tersebut mereka memiliki orang-orang terdahulu, yang mereka mengerjakan sebagaimana pekerjaan orang-orang terdahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu makna dari meninggalkan Al-Quran adalah tidak menghafalnya, atau juga tidak mau membacanya, atau juga tidak mau mendengarnya, atau juga tidak mau mengamalkannya. 5 interaksi manusia dengan Al-Quran: membaca, menghafal, memahami, mendengar, dan menghafalnya. Nah, adakah keburukan? Mana yang lebih buruk? Menghafal lalu dilupakan atau tidak menghafal sama sekali? Dua-duanya buruk, bukan untuk dibandingkan. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila seorang sudah bertobat, maka pada saat itu at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Nah, maka yang bertobat hani'an lahu, semangat, selamat, dia telah bertobat dari dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Nah,
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jawaban global dulu ya, dari 3 pertanyaan tersebut adalah mintalah petunjuk dari Allah. Jika dimudahkan, maka niscaya akan dimudahkan. Adalah petunjuk dari Allah. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, yang pertama adalah apabila seseorang sudah bertobat dari dosanya, maka orang yang bertobat berarti sudah selesai dia dengan masa lalunya. Dan siapa di antara kita yang tidak mempunyai masa lalu? Nabi Adam saja mempunyai masa lalu. Umar bin Khattab mempunyai masa lalu. Ya, semua orang-orang yang dulunya yang mereka adalah orang-orang mulia, dulunya sebagian memiliki masalah. Maka pada saat itu, jika memang dia benar-benar sudah ngaji, kemudian sesuai dengan tata cara beragama yang benar, maka bersegeralah untuk mensucikan diri. Bersegeralah untuk mensucikan diri. Adapun laki-laki pernah berpacaran, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang bertobat atas dosa-dosanya. Yang jelas dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, dia apakah sudah selesai dengan masa lalunya? Pertanyaan seperti itu sangat mudah untuk dijawab dengan jawaban yang memuaskan para perempuan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya hakikatnya dia. Apakah sudah benar-benar bertobat atau tidak? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa tanda istikharah diterima atau tidak? Jawabannya adalah apabila dimudahkan, dilapangkan hati, maka berarti itu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk agar dimudahkan. Wallahu a'lam. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya sudah menyinggung di grup ini kalau saya salah ya, bahwa jika bertanya maka adabnya tidak perlu menyebutkan orang tertentu. Ya, misalkan apa hukumnya seorang laki-laki yang tidak sanggup untuk menasihati kawannya agar tidak merayakan ulang tahun. Nah, kan nggak menyebutkan suami saya. Nah, nanti pertama ibu sudah menyebutkan kekurangan suami di depan jamaah yang begitu banyak ini mendengar bahkan mungkin mendengar saya di yang Facebook. Coba saya lihat yang Facebook nonton 15 orang. Sebelumnya ada sekitar 181 orang yang sudah kesini mendengar. Nah, itu jadi adabnya itu adalah tidak perlu menyebutkan suami saya atau suami dia atau siapa. Nah, jadi sebutkan permasalahannya. Jangan menyandarkan seseorang. Ini adab yang beberapa kali sudah saya sebutkan. Nah, jadi tanyakan pertanyaannya, bukan menyebutkan orangnya. Baik. Adapun nasihatnya adalah nasihati suami agar tidak ikut-ikutan di dalam acara tersebut. Nah, sehingga dia terlepas dari acara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan lebih condong kepada menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang selain Islam. Ya, lebih baik dinasihati saja. Sudah. Tetapi patut diperhatikan, permasalahan seperti ini jangan sampai seorang istri kemudian sangat marah begitu. Kemudian seakan-akan dunia terbalik, kita cerai saja gara-gara kamu tidak mau menghentikan ikut-ikutan acara seperti itu. Nah, ini bukan bukan kemudian mengkonsekuensikan harus cerai, tidak cukup dinasihati. Diterima nasihatnya, alhamdulillah. Tidak diterima, maka berarti dia sudah melakukan sebuah perbuatan maksiat. Nah, seperti itu. Ini berbeda dengan penyimpangan-penyimpangan yang sangat jelas penyimpangannya. Penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak dan adab yang masih banyak lagi lebih daripada itu. Saya bukan meremehkan menyerupakan apa meremehkan perkara diharamkannya merayakan hari ulang tahun, tetapi terkadang sebagian perempuan dengan kasus suami sering ikut ikut apa namanya ulang tahun, kemudian seakan-akan suami itu sudah kafir gitu. Nah, ini tidak sampai seperti itu. Dia melakukan dosa karena menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang yang bukan Islam. Dan penyerupaan diri itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia dosa besar, ada yang dia bahkan mengeluarkan dari Islam. Tapi dalam hal ini dia tidak, dalam hal merayakan. Maka saya katakan tadi, nasihati baik-baik. Ya. Kemudian tidak pada ujung-ujungnya kemudian harus cerai karena gara-gara itu saja, tidak. Ya, wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. 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 Ya. Ya, Ibu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Eh, Pertanyaan para pemuda jadi takut banyak hafalan Al-Quran. Karena jika banyak hafalan Al-Quran, nanti lupa malah tambah berat siksanya dan dosanya. Maka yang pertama, tidak layak bagi seorang muslim untuk mengatakan saya lupa dari apa yang dia sudah hafalkan dari Al-Quran. Tetapi yang patut dia ucapkan adalah dilupakan dari saya. Jadi yang patut diucapkan adalah bukan saya lupa, dilupakan dari saya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sa ma li ahadihim yaqul nasitu ayata kaita wa kait, bal huwa nussi. Istadhkiru al-Qur'an fahuwa ashaddu tafassiyan min suduri rijal minan na'ami bi'uquliha." Sungguh buruk seseorang yang mengucapkan aku telah lupa ayat ini dan ini, tetapi dilupakan dari dia. Nah, itu jadi semestinya dia mengucapkan dilupakan dari saya nih. Nah, gitu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teruslah mengulang hafalan Al-Quran kalian. Sungguh ia lebih cepat hilangnya dari hati-hati para penghafal dari onta yang lepas dari ikatannya. Dalam lafaz Muslim disebutkan, la yaqul ahadukum nasitu ayata kait wa kait, bal huwa nussi. Jangan salah seorang dari kalian mengucapkan aku lupa ayat ini dan ini, tetapi ia dilupakan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u qira'ata rajul fil masjid." Adalah Rasulullah SAW mendengar dengan seksama bacaan seseorang di dalam masjid. Lalu orang tersebut berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallah, laqad adhkarani ayatan kuntu unsituha." Semoga Allah merahmati orang tersebut yang sedang baca Quran tadi. Sungguh ia telah mengingatkan aku sebuah ayat yang telah dilupakan dariku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semestinya seseorang ketika mengucapkan, jangan sampai mengucapkan saya lupa, tetapi dilupakan dari saya. Nah, baik, lanjut. Adapun tentang hukum
lupa dari ayat Al-Quran, apa yang sudah dia hafal, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Madhab Syafi'i mengatakan dia termasuk dari dosa besar. Dan sebagian dari ulama yang lain mengatakan bahwa dia dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, inna nisyanal Qur'ani minadz-dzunub. Sesungguhnya melupakan Al-Quran termasuk daripada dosa. Fadilatul Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan, wa nisyanuhu kabirah. Dan melupakan Al-Quran dosa besar. Wa kadzalika nisyanu syai'in minhu. Demikian pula melupakan sesuatu darinya. Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Artinya, dihadapkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar dari sebuah surat dari Al-Quran atau ayat yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia melupakannya. Dalam riwayat yang lain, man qara al-Quran thumma nasiyahu laqiya Allah azza wa jalla yaumal qiyamah adzam. Barang siapa yang membaca Al-Quran, yaitu menghafalnya, lalu dia melupakannya, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan penyakit kulit lepra. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di sana para ulama ada yang mengatakan bahwa dia bukan dosa besar, bukan juga dosa, tetapi dia adalah musibah, hukuman. Ya. Dan ini disebabkan karena dia tidak mengamalkannya. Dan dia tidak mau mengulang-ulangnya. Padahal dua-duanya sudah diperintahkan. Ya. Maka ketika dia tidak mau mengerjakan perintah tersebut, dia disiksa dengan apa yang di dalamnya diambil kebaikan yang sangat besar. Atau bisa juga kelupaan tersebut disebabkan karena dosa dan maksiat. Akhirnya ditarik hafalannya. Adapun in kana nisyanuhu lima hafidha bisababi dha'fin fi dzakiratih fala syai'a alaih. Tapi kalau seandainya hilangnya itu karena lemahnya hafalan dia, maka itu tidak mengapa. Lakin alaihi al-mudawamah ala tansyitiha bi kathratil qira'ah. Tetapi hendaknya dia semangat terus untuk memperbanyak bacaan. Wabil qiyam bima yahfaz, dan mengamalkan apa yang dia sudah hafalkan. Fa innahu min a'zami subul lil baqa'i ala ma yahfaz. Sesungguhnya dia adalah cara yang paling mudah, paling besar untuk tetap menghafal. Nah, di antara yang mengatakan bahwa melupakan Al-Quran ini adalah musibah, di antaranya itu Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, meriwayatkan dengan sanadnya kepada Dhahhak bin Mujahid, seorang tabi'i. Ma min ahad ta'allama al-Quran thumma nasiya illa bidhanbin ahdatsah. Tidaklah seorang belajar Al-Quran lalu dia terlupa darinya kecuali dosa yang dia kerjakan.
Nah, jadi jangan takut para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal Al-Qur'an. Yang penting setelah menghafal dia terus memurojaahnya. Kalau seandainya dia lupa karena lemahnya hafalannya, terus saja dia menghafal dan tidak ada dosa atasnya. Yang tercela adalah dia meninggalkan hafalannya. Nah, ini musibah. Nah, dia meninggalkan hafalannya sehingga kalau disuruh membaca lagi dia tidak bisa, bahkan tidak bisa menyambung sama sekali. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi dilihat kondisi orang yang lupa tadi. Apakah dia berpaling dari Al-Quran? Nah, ini dosa. Ataukah karena kelemahan hafalannya? Maka ini tidak berdosa selama dia terus mengulang-ulang. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, oh ya, BPJS kesehatan apa asuransi kesehatan. Ini lebih cocok ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang ahli ekonomi Islam saja ya, Ustadz siapa? Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustadz saya. Kemudian Ustadz Dr. Ewandi Tarmidi, kemudian Ustadz Dr. Firanda Antirja, kemudian Ustadz apa Aminur Bais dan yang lain-lainnya yang ahli ekonomi saja. Ya, lebih baik meskipun ya saya tahu jawabannya tapi lebih baik bertanya kepada mereka. Wallahu a'lam. Nah, silahkan Ibu lagi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum saya jawab, saya ingin menyebutkan sebuah fenomena. Ketahuilah baik-baik bahwa syaitan, iblis itu sangat licik. Dia itu spesialisnya mengganggu manusia. Dan kalau ada orang spesialisasi di dalam sebuah bidang, maka mungkin dia akan mendapatkan spesialisasi itu dalam kurun waktu 20-30 tahun. Sedangkan ini iblis, mulai Nabi Adam, tugasnya cuma mengganggu. Bahkan dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu. Maka dia sangat lihai, sangat licin, tipuannya sangat dahsyat. Ya, kalau dikira manusia itu condongnya kepada maksiat, maka dia akan menjadikan manusia lebih condong kepada maksiat. Kalau seandainya manusia ini condongnya kepada ibadah, dia akan masukkan manusia, mengganggu manusia dari sisi ibadah. Ini disebutkan dalam Al-Quran.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Yang artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesuatu godaan syaitan. Nah, ini maksudnya adalah syaitan itu mengganggu macam-macam godaannya. Bisa dengan syubhat, bisa dengan syahwat. Nah, Ustadz, apa hubungan dengan yang kita tadi ditanyakan? Jawabannya adalah, atau hubungannya adalah, bahwa kita nih sudah berhijrah nih, sudah bertobat, lalu mulai teringat dosa-dosa dulu. Jangan-jangan tuh dulu saya tuh berbuat syirik akbar. Jangan-jangan saya tuh dulu sebelum menikah musyrikah, sehingga pernikahan saya tidak sah dan seterusnya. Nah, inilah syaitan, ya. Dia akan mengganggu manusia ketika manusia itu taat beribadah dengan perasaan was-was. Dengan perasaan was-was. Makanya di sini, ya, disebutkan bahwasanya yang disebut dengan nazghun, yaitu godaan, dengan merusak. Saya nasihatkan kepada ibu yang bertanya bahwa sekarang sudah bertobat kepada Allah. Tidak perlu lagi dipikirkan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sudah ditobati, sudah. Sekarang teruslah meniti jalan istiqamah di jalan Allah. Pernikahan Anda tetap sah, jangan terpikirkan macam-macam. Karena itu adalah godaan syaitan. Dan saya, jujur saya sering mendapati yang seperti ini saat orang sudah berhijrah. Dan itu adalah godaan iblis, syaitan. Ada orang bahkan sampai tidak mau mengajar agama, berdakwah, gara-gara takut dikatakan riya. Nah, itu iblis gangguannya. Ya, bukan apa tidak benar perasaan seperti itu. Jadi cukupkan saja berpikir yang seperti itu, tidak perlu untuk dipikirkan lagi. Yang jelas sekarang ibu titi jalan istiqamah, benar-benar bertauhid kepada Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah dosa dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut akan menghapus dosanya. Sudah cukup. Tapi nggak ada tapi-tapian. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu godaan iblis jika mendapati manusia yang sangat ketat setelah dia berhijrah, seakan-akan dunia ini seluruhnya sempit. Nggak boleh ke mall, nggak boleh liburan ke pantai, nggak boleh begini dan begitu. Maka dia akan diganggu oleh iblis dari sisi keketatannya itu, dari sisi sakleknya itu, dari sisi terlalu berlebihannya itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Lima menit lagi ya, Bu. Ya, silahkan Bu, 5 menit lagi, Bu.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Eh, saya ingin memulai jawaban dari nasihat dulu ya. Nasihat yang pertama kepada para lelaki. Carilah istri yang memiliki ilmu agama dan berorientasi menggapai ridha Allah. Itu nanti di kedepan harinya akan mudah menjadikan satu frekuensi dalam sikap dan menentukan keputusan. Itu akan sangat mudah. Sebenarnya ujungnya adalah dia memiliki orientasi untuk dapat ridho Allah. Tapi orientasi ini kan tidak bisa dibangun langsung gitu aja. Harus dengan ilmu agama. Maka akan sangat mudah. Jarang terjadi cekcokan terutama dalam hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Kalau sang istri memahami maksud suami dan dia lebih berorientasi akhirat, dia akan sangat paham apa yang dilakukan oleh suami terhadap anaknya. Ya. Nah, maka itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua yaitu banyak berdoa sebelum mengambil keputusan. Nasihat yang ketiga adalah jika seorang suami dengan segala macam kewajiban dia sudah laksanakan, ternyata istri tetap tidak taat kepada dirinya, maka tidak pantas untuk dijadikan istri. Semestinya perempuan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi berterima kasih terhadap lelaki yang sudah mau menjadi suaminya saat statusnya sudah menjadi janda beranak satu, dan bersyukur atas suami yang sangat perhatian terhadap dirinya dan anak bawaannya. Tetapi ya begitulah, terkadang kita tidak berpikir panjang di dalam pengambilan keputusan. Terutama nasihat ini saya tujukan kepada sang istri tersebut. Ini kalau ceritanya yang sebenarnya seperti yang diungkapkan di dalam pertanyaannya. Nanti kalau biasanya dari versi istri beda lagi. Nah itu dia. Tapi kalau pertanyaan memang seperti itu, ya, maka pada saat itu saya katakan seorang istri yang sudah tidak mau taat kepada suaminya, maka jangan berharap dia akan bisa menjadi istri yang salehah, yang menggembirakan suami apabila sang suami melihatnya, yang mentaati suami apabila sang suami memerintahkan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya Ibu, ini yang bisa saya sampaikan, dan saya langsung mohon izin live. Kita cukupkan. Shallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.